Halo, selamat bergabung di channel YouTube saya atas nama Stefani Pangestu. Kali ini saya akan bicara tentang tenses yang merupakan inti dari pembelajaran bahasa Inggris. Karena pemahaman akan tenses akan menunjukkan kualitas kemampuan bahasa Inggris kita yang sebenarnya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara belajar tenses itu? Apakah harus melalui teori dulu atau bisa langsung praktek dalam percakapan sehari-hari? Jawabannya tergantung situasi kita. Saat situasi kita memungkinkan, misal kita punya orang tua yang memang bisa berbahasa Inggris dengan baik dan bisa membimbing kita setiap hari, atau kita mampu bersekolah di sekolah internasional dengan banyak guru native speaker yang berkualitas baik, kemungkinan besar ya kita bisa belajar tenses langsung melalui praktek percakapan sehari-hari tanpa harus belajar teorinya dulu. Tapi di saat situasi kita tidak memungkinkan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar tenses dengan cara belajar teorinya dulu dan melakukan praktek saat ada kesempatan. Jadi intinya, belajar tenses hukumnya wajib dalam belajar bahasa Inggris, hanya saja caranya kita bisa pilih sesuai dengan situasi kita. Yang penting, jangan pilih cara hanya karena demi gengsi atau karena termakan iklan ya, karena kita hanya akan buang uang dan tetap tidak akan mendapat pemahaman atau ilmunya. Oke, yuk kita segera mulai saja pembahasan video ini. Di sini saya akan bicara mengenai apa sih sebenarnya tenses itu dan ada berapa banyak sih tenses dalam bahasa Inggris, serta apakah semua tenses itu wajib kita pelajari. Yuk kita segera mulai saja pembahasan kita di video ini. Ini adalah program Ayo Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Stephanie. Video nomor 2 dengan topik tenses. Tenses adalah hubungan antara waktu dan perubahan bentuk-bentuk kata kerja. Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses, karena dalam bahasa Indonesia, apapun keterangan waktunya, bentuk kata kerjanya tetap sama. Contohnya, bisa kita lihat di kalimat-kalimat di kotak sebelah kiri sebagai berikut. Saya melompat, saya sedang melompat, saya tadi melompat, saya akan melompat. Kita lihat bahwa kata melompat bentuknya selalu sama. Kita bisa tahu kapan kegiatan melompat itu dilakukan jika ada keterangan waktunya, yaitu sedang, tadi, atau akan. Tanpa keterangan waktu, kita tidak akan tahu kapan kegiatan melompat itu dilakukan. Tapi tidak demikian dengan bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris ada perubahan bentuk-bentuk kata kerja yang bisa menyatakan waktu secara tersirat. Contohnya bisa kita lihat di kalimat-kalimat di kotak sebelah kanan sebagai berikut. I leap, I am leaping, I leapt, I will leap. Di sini kata leap bentuknya berubah-ubah menjadi leaping dan leapt. Kata leaping mengandung makna sedang. Kata leapt mengandung makna tadi. Jadi, dalam bahasa Inggris, hanya dengan melihat bentuk kata kerjanya saja, walaupun belum tentu ada keterangan waktunya, kita bisa tahu apakah kegiatan itu sedang dilakukan sekarang atau sudah dilakukan tadi. Itulah sebabnya, memahami bentuk-bentuk kata kerja merupakan hal yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang setelah kita tahu tenses itu apa, berikutnya, ada berapa tenses sih sebenarnya dalam bahasa Inggris? Guru bahasa Inggris sendiri punya pendapat yang berbeda-beda mengenai jumlah tenses. Ada yang mengatakan 3, 6, 12, atau 16. Saya termasuk yang mengatakan ada 12 tenses dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena bagi saya, jumlah 12 itu dengan mengelompokkan tenses menjadi 12 memudahkan saya untuk memahami dan mengajarkan tenses. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat di slide berikutnya mengapa saya mengatakan ada 12 tenses. Tenses dibagi secara garis besar ke dalam 3 kelompok, yaitu past, present, future. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 bagian yang sama, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Untuk menghafal nama tenses sebenarnya relatif mudah kalau kita tahu triknya, yaitu sebagai berikut. Pada intinya kita akan menggabungkan, coba lihat di slide sebelah kiri, ada tulisan past, present, future.
Nah, kita akan menggabungkan itu satu persatu dengan kata di kotak besar sebelah kanan, yaitu simple, continuous, perfect, perfect continuous. Kita mulai dari past. Untuk past tenses ada 4, yaitu past simple, past continuous, past perfect continuous. Untuk present ada 4 juga, yaitu present simple, present continuous, present perfect continuous. Untuk future ada 4 juga, yaitu future simple, future continuous, future perfect continuous. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Itulah sebabnya saya mengatakan ada 12 tenses dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat bahwa menghafalkan nama 12 tenses itu sebenarnya relatif mudah kalau kita tahu triknya. Tapi ingat, yang lebih penting sebenarnya bukan hafal nama tensesnya, melainkan paham perubahan dan penggunaan bentuk-bentuk kata kerja untuk masing-masing tenses itu. Nah, dari 12 tenses itu, apakah semuanya harus kita pelajari? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Dari 12 tenses itu tidak semuanya penting untuk dipelajari saat kita mulai belajar bahasa Inggris. Untuk level dasar, kita cukup belajar 6 tenses yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Untuk level menengah, kita bisa belajar 3 tenses lagi yang walaupun tidak sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tapi sering digunakan dalam banyak berbagai karya tulis. Sedangkan 3 tenses sisanya sangat jarang digunakan, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam berbagai karya tulis. Sehingga, kalaupun tidak dipelajari, tidak akan berdampak signifikan pada kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, setelah ini kita akan membahas secara garis besar fokus pada 6 tenses yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari itu. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa yang penting dalam belajar tenses bukan tentang hafal nama tensesnya, tapi yang lebih penting adalah paham perubahan bentuk-bentuk kata kerjanya. Apa saja bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang perlu kita pahami? Mari kita lihat di slide berikutnya. Bayangkan bahwa kita sedang mulai belajar bahasa Inggris dan kita tidak tahu menari itu bahasa Inggrisnya apa. Untuk mengecek arti suatu kata, kita menggunakan kamus. Zaman dulu, yang namanya kamus itu identik dengan buku yang tebal. Tapi zaman sekarang, kamus itu ada di dalam handphone kita, antara lain berupa aplikasi Google Translate. Nah, saat kalian ketik kata menari di Google Translate, apa yang muncul di layar handphone kalian? Yaitu kata dance. Nah, kata dance yang muncul saat kita mengecek di Google Translate itulah yang disebut sebagai kata dasar atau verb base form. Verb base form jika dipakai dalam kalimat akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan konteks kalimatnya. Verb base form bisa berubah bentuk menjadi verb 1, kebetulan di sini sama bentuknya dengan kata dasarnya yaitu dance, atau verb 1s yaitu dances, atau verb 2 danced, atau verb 3 yang di sini kebetulan bentuknya sama dengan verb 2 yaitu danced, atau verb ing yaitu dancing. Jadi, Google Translate sebagai kamus hanya bisa digunakan untuk mengecek istilah dalam bentuk kata dasar atau verb base form, tapi tidak bisa digunakan untuk mengecek perubahan bentuk kata dasar seperti verb 1s, verb 2, verb 3, dan verb ing. Itulah sebabnya kalau kita menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kalimat, bisa jadi hasil terjemahannya aneh dan tidak masuk akal. Mengapa? Karena seringkali Google Translate hanya sekedar menerjemahkan kata per kata tanpa melihat konteksnya. Nah, ini contoh-contoh kalimat dalam 6 tenses dasar yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalimat pertama, I dance every day, artinya saya menari setiap hari. Kalimat ini bicara tentang rutinitas dengan menggunakan kata kerja verb 1. Kalimat kedua, I am dancing now, artinya saya sedang menari sekarang. Kalimat ini bicara tentang kegiatan yang sedang dilakukan sekarang dengan menggunakan kata kerja am diikuti verb ing. Kalimat ketiga, I danced last night, artinya saya menari tadi malam. Kalimat ini bicara tentang kegiatan di waktu dulu, tepatnya tadi malam, dengan menggunakan verb 2. Kalimat keempat, I will dance tomorrow, artinya saya akan menari besok. Kalimat ini bicara tentang rencana di masa depan, tepatnya besok, dengan menggunakan will diikuti verb base form.
Kalimat kelima, I have just danced, artinya saya baru saja selesai menari. Kalimat ini bicara tentang kegiatan yang baru saja diselesaikan dengan menggunakan kata kerja have diikuti verb 3. Kalimat keenam, I was dancing at 8 last night, artinya saya sedang menari pada jam 8 tadi malam. Kalimat ini bicara tentang kegiatan yang sedang dilakukan tadi dengan menggunakan was diikuti verb ing. Itulah contoh penggunaan bentuk-bentuk kata kerja yang berbeda-beda untuk kalimat yang berbeda-beda juga secara konteks waktu. Dan itulah inti dari belajar tenses. Berikutnya, yuk kita lihat kegunaan bentuk-bentuk kata kerja tadi secara lebih detail satu persatu dimulai dari verb 1 di slide berikut ini. Yuk kita mulai dengan verb 1 yang digunakan untuk membuat kalimat tentang rutinitas. Satu hal yang perlu diperhatikan mengenai verb 1 adalah verb 1 itu punya bentuk alternatif yaitu verb 1s. Pemilihan kapan kita memakai verb 1 atau kapan kita memakai verb 1s tergantung pada subjeknya. Verb 1 dipakai untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan verb 1s dipakai untuk subjek he, she, it. Ini adalah contoh kalimat untuk pemakaian verb 1 atau verb 1s. Kita lihat dulu 4 kalimat pertama. I drink water every day. You drink water every day. We drink water every day. They drink water every day. Di sini kita melihat bahwa untuk subjek I, you, we, they, kata kerjanya adalah drink tanpa huruf s. Sekarang kita lihat 3 kalimat terakhir. He drinks water every day. She drinks water every day. It drinks water every day. Di sini kita lihat bahwa untuk subjek he, she, it, drink-nya harus ditambah s sehingga menjadi drinks. Subjek kalimat di slide ini sudah jelas yaitu I, you, we, they, he, she, it. Bagaimana dengan subjek selain I, you, we, they, he, she, it? Itu adalah subjek samaran dan kita harus hati-hati dengan subjek samaran. Nah, untuk subjek samaran, kita harus memikirkan kata gantinya dulu sebelum memutuskan bentuk kata kerjanya, apakah verb 1 atau verb 1s. Contohnya kita lihat di kalimat di kotak sebelah kiri dengan subjek the boy. The boy itu kata gantinya apa sih? The boy itu artinya anak laki-laki itu. Jumlahnya hanya 1. Jadi kata gantinya adalah he. Nah, saat kita harus memilih verb 1 atau verb 1s, karena kata ganti the boy adalah he, maka kita harus memilih verb 1s. Jadi kalimat yang benar untuk subjek the boy adalah the boy plays basketball every day. Nah, sekarang kita lihat kalimat di kotak sebelah kanan dengan subjek the boys. Artinya anak-anak laki-laki itu. Jumlahnya lebih dari 1. Jadi kata gantinya adalah they. Saat kita harus memilih verb 1 atau verb 1s, tentunya kita harus memilih verb 1. Sehingga kalimat yang benar untuk subjek the boys adalah the boys play basketball every day. Sekarang mari kita bahas tentang verb 2 dan verb 3. Verb 2 dan verb 3 sama-sama digunakan untuk bicara tentang kegiatan yang sudah lewat. Terkadang verb 2 dan verb 3 juga punya bentuk yang sama. Tapi jangan khawatir, mereka tetap bisa dibedakan kok. Membedakannya bagaimana? Membedakannya berdasarkan perbedaan sifat dan keterangan waktunya. Kita lihat perbedaan sifatnya dulu. Verb 2 adalah kata kerja yang bersifat mandiri. Artinya, dia bisa berdiri sendiri, tidak butuh kata bantu. Sebaliknya, verb 3 adalah kata kerja yang tidak mandiri. Karena verb 3 selalu butuh kata bantu. Kata bantu untuk verb 3 untuk jenis kalimat aktif adalah have atau has. Pemakaian have atau has tergantung subjeknya. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Has digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, sekarang kita lihat
perbedaan keterangan waktunya. Keterangan waktu untuk verb to adalah just now, artinya baru saja, yesterday atau kemarin, kemudian last titik-titik bisa diisi macam-macam, misal last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, dan sebagainya. Lalu titik-titik ago bisa diisi macam-macam juga, misalnya 1 hour ago, 1 jam yang lalu, 10 years ago, 10 tahun yang lalu, dan lain-lain. Sedangkan untuk verb 3, biasanya verb 3 digunakan bersama just atau already. Menjadi have atau has just verb 3. Ya, have atau has just ini artinya baru saja. Ya. Lalu have atau has already dan verb 3. Have atau has already itu artinya benar-benar sudah. Contoh kalimat untuk verb 2 dan verb 3. Kita lihat dulu kalimat untuk gambar yang atas, yaitu I washed my hands just now. I have just washed my hands. Kedua kalimat itu artinya sama, yaitu saya baru saja cuci tangan. Tapi di kalimat pertama, kata kerjanya washed saja, karena itu adalah verb 2. Sedangkan di kalimat kedua, kata kerjanya adalah have diikuti washed, karena itu adalah verb 3. Sekarang kita lihat contoh kalimat untuk gambar bawah. I ate dinner 1 hour ago. Saya makan malam 1 jam yang lalu. I have already eaten dinner. Saya benar-benar sudah makan malam. Di kalimat pertama, kata kerja ate bisa dipakai sendiri karena itu adalah verb 2. Tapi di kalimat kedua, kata kerja eaten harus digunakan bersama kata bantu have karena itu adalah verb 3. Nah, sekarang kita lihat verb ing yang digunakan untuk bercerita tentang kegiatan yang sedang dilakukan. Verb ing bukan kata kerja mandiri karena selalu harus digunakan bersama kata bantu. Kata bantu untuk verb ing terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah am is are, kelompok kedua adalah was were. Kata bantu am is are dipakai untuk keterangan waktu now yang artinya sekarang. Kata lain untuk now adalah at present dan at the moment yang merupakan bentuk formal dari now. Was were dipakai untuk keterangan waktu yang ada jamnya, tapi di waktu yang sudah lewat. Di sini at artinya pada jam. Jadi misalnya at 5 yesterday artinya pada jam 5 kemarin. At 9 last night artinya pada jam 9 tadi malam. At 7 2 nights ago artinya pada jam 7, 2 malam yang lalu. Selanjutnya, pemakaian kata bantu am, is, are, was, were mengacu pada subjeknya sebagai berikut. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Kemudian, I was, you were, we were, they were, he was, she was, it was. Nah, ini adalah contoh kalimat dengan verb ing. Kita lihat dulu kalimat untuk gambar atas, yaitu I am eating lunch now. Saya sedang makan siang sekarang. Untuk yang gambar bawah, but at 7 this morning, I was still eating breakfast. Tapi pada jam 7 tadi pagi, saya masih sedang makan sarapan. Jadi, 2 kalimat itu artinya sama-sama sedang, tapi yang bagian atas sedangnya itu sekarang, yang bagian bawah sedangnya itu tadi. Berikutnya, will dan verb based form. Digunakan untuk bicara tentang kegiatan yang akan dilakukan. Keterangan waktunya adalah later artinya nanti, tomorrow artinya besok, next titik-titik bisa diisi macam-macam, misalnya next week artinya minggu depan, next year, tahun depan, dan lain-lain. Kata kerja will dan verb based form berlaku untuk semua subjek I, you, we, they, he, she, it. Artinya, apapun subjeknya, bentuk will, verb based form itu adalah tetap, tidak pernah berubah. Cuman hati-hati, will ini punya saudara kembar loh, namanya be going to. Nah,
Jika ibaratnya Will itu anak cowok yang tidak suka ganti-ganti model baju, maka be going to itu ibaratnya anak cewek yang suka ganti-ganti model baju. Perhatikan bahwa di slide saya ketik kata be dengan warna merah. Jadi ibaratnya be itu adalah bajunya si be going to yang modelnya bisa diganti-ganti. Ganti-gantinya bisa menjadi apa? Bisa menjadi am, is, atau are. Untuk lebih detailnya, kita lihat di kotak bawah tentang pemakaian be going to berdasarkan subjeknya. Untuk subjek I, be-nya menjadi am. Untuk subjek you, we, dan they, be-nya menjadi are. Untuk subjek he, she, dan it, be-nya menjadi is. Nah, ini contoh kalimatnya. Kita lihat dulu contoh kalimat untuk gambar atas. Kalimat pertama, he will play soccer later. Nah, tadi kan dikatakan will itu punya saudara kembar be going to ya. Dan will itu bisa digantikan oleh be going to. Tapi masalahnya be going to itu kan suka ganti-ganti model baju. Jadi be-nya itu nggak boleh langsung dipakai untuk menggantikan will. Tapi be-nya itu harus dirubah dulu menjadi salah satu am, is, atau are. Nah, di sini kita lihat subjeknya itu he. Berarti be-nya itu harus berubah menjadi is. Jadi kalau kita lihat kalimat kedua, he be going to play soccer later, itu salah. Yang betul adalah kalimat yang ketiga, yang be-nya sudah dirubah menjadi he is going to play soccer later. Sekarang kita lihat contoh kalimat untuk gambar yang bawah. Kalimat pertama, they will play soccer later. Nah, sekarang kita mau rubah will-nya ke be going to. Kalau kita langsung seperti kalimat kedua, they be going to play soccer later, salah. Harusnya bagaimana? Be-nya harus berubah. Karena subjeknya they, maka be-nya harus berubah menjadi are. Berarti kalimat yang betul adalah they are going to play soccer later. Nah, demikianlah perbincangan kita tentang 6 tenses dasar yang wajib dipelajari saat kita belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, tidak ada salahnya kita review sekali lagi ya tentang kegunaan ke-6 tenses itu beserta bentuk kata kerjanya. Yaitu yang pertama, tenses untuk bicara tentang rutinitas dengan kata kerja dalam bentuk verb 1 atau verb 1s. Di situ contoh kalimatnya adalah I dance every day. Yang kedua, tenses untuk bicara tentang kegiatan yang sedang dilakukan sekarang dengan kata kerja dalam bentuk am, is, are, verb ing. Di situ contoh kalimatnya adalah I am dancing now. Yang ketiga adalah tenses untuk bicara tentang kegiatan dulu dengan kata kerja dalam bentuk verb to. Di situ contoh kalimatnya adalah I danced last night. Yang keempat adalah tenses untuk bicara tentang rencana dengan kata kerja dalam bentuk will, verb, base form. Jangan lupa will, verb, base form punya saudara kembar bernama be going to. Jangan lupa juga bahwa be going to ibaratnya anak cewek yang suka ganti-ganti model baju sehingga be-nya harus berubah bentuk menjadi am, is, atau are tergantung subjeknya. Di situ contoh kalimatnya adalah I will dance tomorrow atau I am going to dance tomorrow. Yang kelima adalah tenses untuk bicara tentang kegiatan yang sudah selesai dengan kata kerja dalam bentuk have atau has dan verb 3. Di situ contoh kalimatnya adalah I have just danced. Yang keenam, tenses untuk bicara tentang kegiatan yang sedang dilakukan dulu, ya, bukan sekarang tapi dulu. Dengan kata kerja dalam bentuk was, were, verb ing. Di situ contoh kalimatnya adalah I was dancing at 8 last night. Nah, sekali lagi, saat belajar tenses, kalau kita bisa hafal nama tensesnya tentunya lebih baik karena itu akan memudahkan diskusi dengan guru, apalagi kalau mau persiapan untuk ikut tes TOEFL atau IELTS, ya. Tapi kalaupun tidak hafal namanya juga tidak apa-apa, karena yang lebih penting adalah paham bentuk-bentuk kata kerjanya serta kegunaannya dalam kalimat dengan berbagai keterangan waktu.
Ini adalah akhir dari video nomor 2 ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tolong beri saya dukungan dengan cara klik tanda jempol alias like untuk saya, klik tulisan subscribe, dan juga share video saya ya, supaya semakin banyak orang Indonesia bisa belajar bahasa Inggris dengan cara sederhana, tapi tetap dengan baik dan benar. Thank you and see you.